mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Udah naik kereta bensin pertama full ya. Tapi setelah naik kau nggak tahu mau kemana. Jadi cita-cita itu ini pentingnya ini. Jadi kalau kau sekolah nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, sekolahmu itu kayak cuman numpang duduk, cuman kayak sekolah piknik. Sekolah piknik itu udah pernah gue bilang kayak mana sekolah piknik. Sekolah piknik itu cuma numpang duduk, makan di kantin, main bola di lapangan, masuk kelas lagi duduk, udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ibu-ibu sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Baiklah, izinkan saya menyampaikan ataupun mensosialisasikan sekaligus mengimbaskan pemahaman saya mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, yang mana budaya positif ini memang saya anggap hal yang cukup fatal di sekolah karena budaya itu sangat mempengaruhi perkembangan sikap attitude anak, ya. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, table of content ini adalah isi dari slide saya. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama konsep disiplin positif dan motivasi, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar, yang keempat 5 posisi kontrol, yang kelima segitiga restitusi. Oke, kita masuki definisi budaya positif dulu. Nah, mungkin ini yang definisi budaya positif ini mungkin sebagian kita sama, ya, karena pada intinya ya kebanyakan sama. Di sini disebutkan bahwasanya sekolah itu memang sebuah institusi pembentukan karakter. Memang sekolah itu adalah tempat pembentukan, ya. Yang lebih fatal lagi adalah di tingkat yang paling dasar, itu tingkat sekolah dasar. Nah, di sekolah itu kita bisa menerapkan budaya positif, berbagai macam budaya positif, ya. Hal-hal yang sifatnya positif kita bisa bangun
ciptakan di sekolah kita masing-masing. Nah, di situ juga kita bisa melakukan kesepakatan kelas dan disiplin positif di kelas. Nah, selain ada budaya positif, di dalam budaya positif itu ada namanya disiplin positif di kelas. Ya, nantinya itu disiplin positif itu sangat berdampak juga kepada perkembangan mentalitas anak. Oke, selanjutnya ini mungkin juga sama ya, sebagian kita itu sebagai pamong. Seperti dibilang KHD, kita itu selayaknya petani ya, menjaga sebuah bibit yang kita jaga awal sampai dia menghasilkan dengan baik. Namun anak-anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita tulis sesuka hati kita. Pada saat ini banyak persepsi yang salah. Anak-anak sekolah kita suka hati membentuknya. Nah, itu memang pengalaman saya saat ini, banyak ya pendidik-pendidik lain yang menganggap anak-anak tuh mesti jadi seperti ini. Itu sebetulnya salah. Kita itu hanya sebagai pamong. Kita menuntun anak, mengarahkan anak menjadi lebih baik lagi, menuju hal-hal yang positif. Ya, itu tadi kita menerapkan namanya budaya positif di sekolah. Oke, lanjut. Ya, pengembangan budaya positif di sekolah dapat menumbuhkan motivasi. Jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Yang paling penting adalah yang pertama itu intrinsik. Itu di dalam jiwa dia, di dalam diri dia. Kalaupun kita ngomong ABC sampai Z, kita ngomong ke anak-anak tadi, kalau di dalam hati dia tidak tergerak, selama ini tidak akan bisa. Jadi pada intinya yang kita ubah itu di dalam hatinya dulu, jiwanya tadi. Di dalam. Jadi kalau itu sudah bagus, apapun yang kita sampaikan ke depannya, kamu mesti begini, ini keyakinan kelas kita begini. Anak-anak itu welcome, pasti apa yang kita sampaikan dapat dengan mudah akan dia laksanakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita sebagai pendidik memiliki peran penting untuk menuntun dan mengawasi tumbuh kembang anak di sekolah. Membangun budaya positif di sekolah yang melibatkan anak-anak agar terbangunnya hubungan yang harmonis dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ini sangat penting. Ya, ketika anak-anak itu sudah nyaman dan rasa aman di sekolah, tentu dia akan betah berlama-lama belajar di sekolah. Tapi yang menyebabkan anak-anak itu kadang lambat datang dan cabut sekolah, itu penyebabnya salah satunya adalah dia tidak merasa nyaman dan aman di sekolah. Nah, itulah mengapa kita wajib menjaga lingkungan sekolah itu menjadi nyaman dan aman untuk peserta didik kita di sekolah. Oke, selanjutnya kok nggak jalan ya? Selanjutnya mana dia? Tadi sudah mengenai disiplin positif, selanjutnya saya lanjutkan mengenai motivasi ya. Jadi kita manusia itu bisa bekerja, namun tidak bisa bekerja tanpa adanya motivasi. Baik itu motivasi dari teman terdekat kita, keluarga kita, tentunya kita semua membutuhkan yang namanya motivasi. Kita itu bukan individu yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita tetap membutuhkan motivasi dari pihak-pihak yang lainnya. Ya, jadi di sini dibagi 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Biasanya ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Ya, salah satu penyebabnya itu dia malas maju ketika si anak coba kamu maju ke depan. Dia malas maju karena dia menghindarkan ketidaknyamanan atau takut diejek kawannya atau takut dihukum sama bapak ibunya yang tidak mengerti posisi kontrol tadi. Jadi, nah, ada kebanyakan anak-anak menggunakan motivasi yang pertama ini. Jadi itu yang mungkin kedepannya bisa kita ubah menjadi lebih baik lagi ya, supaya ketika anak salah itu kita tidak menghukumnya, tapi lebih ke mengarahkannya bagaimana memperbaikinya. Oke, selanjutnya yang kedua motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini ya give and punishment, kalau bahasa dulu saya kuliah, give and punishment. Ada pemberian, ada juga hukuman. Nah, ini juga sesuatu yang berbahaya. Kadang kita menganggapnya setiap anak bagus kita kasih suatu imbalan, kita suatu penghargaan. Kalau mental anak-anak itu tidak siap, maka dia ketika nggak dikasih imbalan, udahlah males aku. Masa aku udah bagus nggak dikasih imbalan,
Masa aku udah buat ini lama-lama nggak dikasih imbalan. Nah, tentunya hal yang seperti ini tidak bisa selalu kita biasakan, ya. Tidak selalu kita kasih imbalan atau penghargaan. Mungkin bisa kita alihkan ke hal-hal positif yang lainnya. Kita lanjutin motivasi ketiga, yaitu adalah untuk menjadi, ini mungkin motivasi yang paling bagus. Ini untuk menjadi apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini. Nah, inilah motivasi yang menurut saya, pemahaman saya ini yang paling bagus. Karena ini mungkin tidak ada paksaan dari pihak manapun, dia motivasi di dalam diri dia. Loh, aku mau jadi ini nanti. Maka untuk supaya aku bisa jadi ini, aku melakukan ini. Nah, ketika dia sudah punya keyakinan yang kuat di dalam hatinya, kita selaku pendidik di sekolah, kita nggak perlu memaksakan A, B sampai Z, tidak perlu memaksakannya. Nah, itu gampangnya menghandle siswa yang memiliki motivasi yang kuat di dalam hatinya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah keluarganya sangat mendukung. Nah, itulah yang membangun motivasi dia mungkin dari sebelum sekolah mungkin. Oke, selanjutnya. Oke, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini memang tadi sudah dibahas sama ibu-ibu sebelumnya. Ya, di awal mungkin kesepakatan kelas, tindak lanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini mungkin di sini banyak poin yang saya jabarkan. Pada intinya adalah keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat secara universal. Universal itu maksudnya adalah bersama-sama. Wajib melibatkan semua warga sekolah di dalam kelas itu. Ataupun di kelas lain yang kita masuki. Mungkin kalau yang kelas kita tidak masuki, mungkin itu sudah wewenang oleh kelas lainnya. Jadi sifat universal itu misalnya di dalam kelas itu jumlahnya ada 40 siswa, tentunya kita libatkan 40 siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Jangan ada satu siswa yang kita lewatkan karena dia bandel. Nah, itu yang tidak boleh saat ini. Makanya universal itu maksudnya semua, ya. Jadi kesepakatan kelas itu tentunya sifatnya positif, tidak ada yang misalnya anak-anak kita kasih kertas, kita setelah itu dia tempelkan di depan. Ditulisnya yang negatif. Tapi tetap kita setujui. Tentunya setelah anak-anak nempel tadi, kita bahas lagi mana-mana yang kita sepakati, mana-mana yang positif. Nah, jadi di sini poin-poin ini pada intinya itu tadi, ya, mengenai kesepakatan itu secara global dan hal-hal positif yang diyakini atau dibuat di kelas. Nah, di sini ya tadi yang poin E ini keyakinan kelas, ya, diterapkan di lingkungan, ya, di kelas ataupun warga kelas lainnya. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut. Nah, ini 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi, ya. Nah, kita sebagai pendidik perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada siswa? Apakah sudah merdeka belajar? Bagaimana dan mengapa? Itu kita juga mesti meninjaunya kembali. Jangan hanya kita lakukan di awal, tapi kita tidak tinjau perkembangannya ke depannya itu bagaimana. Karena dengan adanya peninjauan, ada juga evaluasi. Ketika ada yang jelek, kita lakukan evaluasi. Oke, 5 posisinya itu adalah yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Ya, yang paling komplit sebetulnya di sini posisi kontrol yang kelima itu manajer. Manajer itu di dalam manajer itu ada juga posisi monitor, pemantau, ada juga teman. Nah, tapi dia tidak banyak di penghukum. Ya. Jadi di yang manajer ini sifatnya bukan menghukum tapi memperbaiki kesalahan. Anak-anak itu dikasih kesempatan apa tindakan dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, selanjutnya yang penutupan mengenai segitiga restitusi. Ya. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik kita. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Ya, mungkin tadi sudah dibilang sebelumnya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi learning by example. Ya, jadi kita belajar dari pengalaman, memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan, tidak masuk ke lubang yang sama.
Nah, restitusi itu juga memperbaiki hubungan. Hubungan apa yang diperbaiki? Hubungan kita sebagai pendidik dengan peserta didik kita. Kalaulah kita di kelas kita itu apatis, tidak mau tahu dengan peserta didik kita, udah yang penting bab sekian selesai pembahasan. Kita tidak mau tahu dengan anak-anak tadi bagaimana. Kita tidak membangun hubungan yang harmonis. Itu yang menyebabkan anak-anak itu tidak nyaman di kelas. Yang dia pengen cabut atau pengen asik bolak-balik WC saja, padahal dia nggak kencing tapi asik bolak-balik WC saja. Jadi yang ketiga itu restitusi itu bukan paksaan. Jadi itu memang datang dari dalam diri anak-anak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya sama seperti yang tadi. Nah, saya lanjutkan saja ke slide selanjutnya. Kita masuk ke topik selanjutnya, ya, hasil penerapan budaya positif. Mungkin tadi belum saya singgung mengenai budaya positif apa yang saya lakukan di sekolah. Budaya positif yang saya lakukan di sekolah nanti ada saya tampilkan slide setelah ini. Tapi pada poinnya adalah sifatnya itu positif, seperti apa ya? Kalau di sekolah SMP saya seperti ada sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Itu sifatnya positif dan membangun akhlak anak menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah green school. Green school itu juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak. Dan anak-anak menjadi bertanggung jawab atas sampah yang dia buang sembarangan. Oke, selanjutnya segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Ini mungkin tidak jauh beda dengan yang lainnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya. Oke, ini penerapan budaya positifnya. Nah, ini yang satu, di situ ada dokumentasinya, kesepakatan kelas saya buat bersama anak-anak. Metodenya adalah metode tulis dan tempel. Nanti setelah itu dievaluasi sama-sama. Yang kedua adalah itu tadi masih loading. Ya, ini tadi green school. Jadi kami di sekolah membuat sebuah taman mini, ya. Itu tanaman yang menghasilkan seperti tomat, cabai, dan lain-lain yang sifatnya menghasilkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak, ya. Sekaligus juga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak ini sedikit sekali yang punya rasa tanggung jawab terhadap sampah yang dia buang. Nanti ke kantin, asal-asal buang dia. Nanti ketika diawasi, dia buang pada tempatnya. Ketika tidak diawasi, dia tidak buang pada tempatnya. Begitulah sifat anak-anak saat ini. Oke, selanjutnya ada satu tambahan, yaitu saya kasih judul Dream Sticky Notes. Mungkin ini ya ini karena bahasa Inggrisnya aja terlihat asing, pada impian, ya. Jadi saya memfasilitasi siswa saya untuk memberanikan mengungkapkan apa impiannya di depan teman-teman, menunjukkan komitmennya untuk mencapai impian tersebut. Jadi ketika anak-anak berlaku di luar jalur atau negatif, saya akan menempelkan kembali itu di depan di kelas anak-anak tersebut dan mengingatkan kembali, apakah kamu tidak malu akan yang kamu tempel ini? Ya, jadi itu gunanya sticky notes tadi, dream sticky notes, ya. Jadi saya sebagai pendidik itu tugasnya menuntun anak, memfasilitasi supaya dia mencapai potensi semaksimal mungkin. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya atau memberikan kritik yang sifatnya membangun. Saya persilakan. Oke, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau Dian boleh nanya, enggak nanya sih, sekedar sharing gitu Bang. Boleh. Bisa nggak dikatakan bahwasannya budaya positif ini lebih kepada penjiwaan terhadap peserta didik sepertinya, baik dari restitusi, segitiga restitusinya, disiplin positifnya, paradigmanya, udah gitu lagi ya tadi itu pembahasan topik-topik tadi itu kan sepertinya menjurus kepada
bagaimana seorang pendidik memahami siapa saja peserta didiknya secara karakter. Jadi kan lebih kepada psikologisnya gitu. Setuju nggak gitu kira-kira? Baik. Dan dikatakan seperti itu. Gitu. Kalau apa ya menurut pemahaman Abang, kalau kita melihat yang awal mulanya kata budaya, nah seperti di Indonesia ini kita banyak budaya. Budaya itu dilanjutkan dari masa ke masa. Tentunya budaya itu menjadi sebuah kebiasaan, seperti sebuah kebiasaan yang dilakukan. Dalam hal ini kebiasaan yang sifatnya positif. Nah, dalam intinya di dalam LMS kita ini dalam pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif, itu intinya adalah yang saya tangkap ya, penanaman karakter ataupun membangun akhlak siswa tadi menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi menurut pemahaman saya itu tadi, apa kegiatan yang bisa kita biasakan yang dapat menumbuhkan karakter yang positif, yang lebih baik, supaya anak-anak itu selamat dan bahagia, anak-anak itu nyaman di lingkungan sekolahnya. Jadi itu yang saya tangkap. Mungkin memang benar yang dibilang Ibu Dian, bahwasanya di dalam poin modul 1.4 itu ada di bagian yang segitiga restitusi segala macam. Tapi pada intinya itu adalah untuk memperbaiki akhlak atau karakter anak. Nah, itulah poin intinya. Memang judulnya adalah segitiga restitusi, posisi kontrol. Tapi poin pentingnya apa yang mau kita perbaiki? Ya, tadi attitude, akhlak anak tadi, itulah yang kita mau perbaiki. Maka saya tadi tidak menjelaskan sedetail itu ya di bagian ini, misalnya segitiga restitusi begitu kan, saya lebih ke pembiasaan apa yang dilakukan yang membangun karakter anak. Mungkin gitu Bu Dian, memang yang Ibu sampaikan juga benar. Jadi mungkin kita cuma beda apa aja, beda apa namanya, beda pemahaman, cuman pada intinya sama begitu Bu. Artinya kita lebih dibawa ke bagaimana memahami karakter itu. Bagaimana kita membuat anak-anak itu memiliki karakter yang lebih baik lah pada intinya. Seperti kalau ada anak-anak punya masalah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kita gunakan posisi kontrol yang mana yang tepat. Nah, itu kan gunanya untuk memperbaiki sesuatu. Sesuatu itu adalah akhlak anak tadi yang pada saat ini kita lihat sangat mengecewakan lah dibanding sama kita zaman-zaman sekolah dulu. Sangat jauh lah. Mungkin itu Bu Dian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain atau Bu Dian ada yang ditambahkan kembali? Oke, terima kasih Bang. Itu aja Dian. Boleh dengan teman yang lain mungkin. Baik, ibu-ibu yang lain, Bu Winati, Bu Ika atau Bu Ratih yang mau menambahkan atau bertanya? Iya, terima kasih Bapak Reja atas kesempatannya. Untuk masalah keyakinan kelas itu kan salah satu nilai-nilai universal yang kita ambil, nilai positif dalam pembentukan karakter siswa kita. Nah, pada saat kita menyepakati keyakinan kelas itu, tentunya ada saja perilaku anak itu yang tidak menepati atau tidak konsisten dengan keyakinan kelas yang dibuatnya. Kira-kira itu bagaimana cara kita mengatasi anak tersebut? Jika pun ada sanksi karena tidak menepatinya, itu kira-kira contohnya sanksinya apa yang membangun anak, yang membuat anak kembali ke posisinya itu dengan karakter yang lebih kuat lagi. Seperti itu Pak. Kira-kira apa ya? Baik Bu. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah ketika anak itu mengulangi kesalahan yang sama adalah kita lakukan konseling. Kita ajak duduk 4 mata dengan anak tersebut. Apa sebetulnya masalah? Apa yang dia rasa tidak sesuai di hatinya? Apa yang bisa kita kembangkan selanjutnya supaya dia itu betah di dalam kelas tersebut, supaya dia itu menjalankan keyakinan yang telah dia buat juga. Karena toh keyakinan itu memang kan, kesepakatan itu memang dibuat kan tidak boleh
meninggalkan salah satu siswa, semua membuat. Tentunya siswa yang bermasalah tersebut, tentunya dia juga ikut andil di kesepakatan kelas tersebut. Nah, kalaulah setelah konseling dia tetap melakukan hal yang sama, ya tentunya ada sanksi, tapi sanksinya itu sifatnya mendidik ya. Ya, mungkin yang pada saat ini kebanyakan sanksinya itu tidak mau ambil pusing seperti yang dibilang kepala sekolah saya. Mungkin anak ini sudah menjadi apa namanya, kuman atau penyakit, tapi sebetulnya bukan. Anak tuh butuh sesuatu ya, tadi pemenuhan kebutuhan. Dia butuh apa sebetulnya? Itulah tadi guna konseling. Nah, sanksinya tadi mungkin sifatnya yang membangun, seperti